Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum SPSS hari ini. Kita akan melakukan uji normalitas data dan uji homogenitas data menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya pernah dijelaskan ketika materi uji normalitas data menggunakan cara manual. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk melihat apakah data sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, di dalam SPSS sendiri, uji normalitas ini menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi ada dua jenis, yang satu Kolmogorov-Smirnov dan yang satu Shapiro-Wilk. Nah, penggunaan uji ini juga biasanya didasarkan atas jumlah sampel yang digunakan. Nah, jika ukuran sampel yang digunakan kurang dari atau sama dengan 30, pengujian normalitas biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Namun, jika data sampel yang digunakan lebih dari 30, pengujian normalitas dilakukan melalui Shapiro-Wilk. Nah, tapi ada juga yang membantah berdasarkan jumlah sampel tersebut. Karena menggunakan hasil penelitian Razali dan Wah yang tahun 2011 mengemukakan bahwa uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji normalitas yang paling kuat dibandingkan pengujian normalitas lainnya. Sehingga ada juga yang ketika data di bawah 30 ataupun data di atas 30 tetap menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian tata cara melakukan uji normalitas data itu sama seperti cara manual. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama, rumuskan dulu hipotesisnya. Sama, hipotesisnya selalu sama, H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, itu sama saja. Kemudian yang kedua, menentukan signifikansi uji atau kesalahan tipe uji pertama alfa, dan biasanya alfa ini ditetapkan 5% atau 0,05. Nah, yang membedakan adalah langkah 3 dan langkah keempat. Langkah ketiganya menentukan statistik uji normalitasnya menggunakan SPSS, jadi kita nanti akan gunakan alat bantu SPSS versi 24 ya. Kemudian, yang keempat, menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji normalitas datanya berdasarkan statistik uji tadi. Kemudian yang kelimanya, menentukan kriteria uji. Nah, kriteria ujinya kita akan gunakan signifikansi dalam SPSS atau disingkat SIG. Nah, nanti kriteria ujinya tolak H0, ini ya, H0 ditolak jika nilai signifikansi uji di dalam SPSS-nya kurang dari 0,05. Sebaliknya, H0 diterima jika nilai signifikansi di SPSS-nya lebih dari alfa atau lebih dari 0,005. Nah, baru setelah itu menuliskan kesimpulan. Oke, karena pengujian normalitas dan homogenitas di dalam SPSS ini bisa sekaligus, maka sebelum menguji normalitas dan homogenitas, kita akan jelaskan dulu tentang uji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas data dimaksudkan untuk melihat apakah data sampel yang diambil berasal dari populasi yang bervarian sama atau tidak. Jadi kuncinya kalau tadi berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kalau uji homogenitas berasal dari varians yang homogen atau tidak. Dan uji homogenitas ini hanya bisa dilakukan jika sampelnya minimal 2 kelompok. Kalau satu kelompok tidak perlu diuji homogenitasnya. Kemudian langkah pengujiannya sama persis seperti di uji normalitas. Yang membedakan hanya pengujian merumuskan hipotesisnya. Jadi H0-nya ini kedua kelompok sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians homogen. Yang H1-nya kedua kelompok sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians tidak homogen. Nah, yang saya beri tanda bold ini harus disesuaikan dengan jumlah kelompok sampel. Nah, misalkan nanti kita akan gunakan 4 mata pelajaran, berarti ganti catatannya di sini ke 4 kelompok sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians tidak homogen. Jadi, kalimat keduanya diubah sesuai dengan kelompok sampel yang dibandingkan homogenitasnya. Kemudian langkah yang kedua, sama menentukan signifikansi uji
atau alfa. Alfanya sama ditetapkan 5% atau 0,05. Kemudian di langkah yang ketiga nanti kita akan gunakan SPSS, menyusun datanya, kemudian mengujinya. Nah, langkah yang kelima menentukan kriteria uji sama, H0 ditolak jika nilai signifikansi SPSS-nya kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika nilai signifikansi SPSS-nya lebih dari alfa atau 0,05. Nah, baru menuliskan kesimpulan. Oke, kita akan uji ke-15 data dari mata pelajaran bahasa Inggris, biologi, matematika, dan fisika yang kemarin. Sebelumnya yang sudah dibahas di dalam statistik deskriptif ya. Nah, ini berarti sama persis cara menuliskannya, ada dua buah variabel. Variabel yang pertama adalah mata pelajaran dan variabel yang kedua adalah nilai. Kemudian variabel mata pelajarannya di-value-kan, dikategorikan, ada 4 jenis, ada bahasa Inggris, biologi, matematika, dan fisika. Sama persis ya seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian datanya di-input berdasarkan kelas dan mata pelajarannya. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS. Caranya, setelah data dimasukkan ke dalam data view, kita pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Nah, kita masukkan dependent list ini adalah variabel terikat, berarti kita masukkan nilai mata pelajaran ke dalam dependent list. Sedangkan faktor list ini adalah variabel bebas. Variabel bebas berarti mata pelajarannya atau yang dikategorikan tadi menjadi bahasa Inggris, biologi, matematika, dan fisika. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah menggunakan menu statistik untuk melihat deskriptif statistiknya, nah untuk uji normalitas dan homogenitas ada di menu plots. Nih ya, ini yang dicentang bawaan dari softwarenya. Kalau tidak diperlukan berarti tinggal tidak usah checklistnya dihilangkan atau tidak usah menggunakan checklist. Nah, untuk menguji normalitas, kita checklist atau centang normality plots with test. Artinya ini kita nanti akan menggambarkan uji normalitas dan gambarnya, diagramnya seperti apa. Nah, ini untuk pengujian normalitas. Untuk pengujian homogenitas ada di bawah ya, namanya power estimation. Jadi kita pilih dua, uji normalitas data dan power estimation atau uji homogenitas data. Nah, setelah itu pilih continue, kemudian pilih OK. Nah, hasil muncul di output atau di bagian statistik viewer. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan seperti ini. Ini bisa dilihat bahasa Inggris, biologi, matematika, fisika, datanya 15, valid semua 100% ya, tidak ada data yang hilang. Nah, kemudian tadi karena kita centang deskriptif, ini deskriptifnya muncul. Sebelumnya kan kita sudah mencari statistika deskriptifnya ya. Nah, untuk pengujian normalitas dan homogenitas ada di bawah. Ini namanya tabel test of normality. Nah, ini silakan dilihat, ada dua jenis, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Saviro-Wilk. Nah, nanti yang akan kita bandingkan yang mana, yaitu nilai signifikansinya yang ini. Oke, tadi kita lihat lagi kriterianya. Untuk yang nomor 5 ya, H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, sekarang kita bandingkan. Untuk uji normalitas ini per kelas, berarti per mata pelajaran. Kita lihat nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris ini nilai signifikansinya adalah 0,118. Oh iya, di dalam SPSS 0, itu disingkat titik. Jadi dibacanya ini 0,118. 0,118 dibandingkan dengan 0,05 berarti dia lebih besar. Nah, ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya H0 diterima berarti kesimpulannya H0.
data bahasa Inggris berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya data bahasa Inggris berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, berikutnya biologi. Nilai signifikansinya adalah 0,055. 0,055 lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima, artinya data bahasa Inggris pun berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data biologi pun berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, begitupun matematika dan fisika ini nilainya 0,200. 0,200 dia posisinya lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Berarti kesimpulannya data matematika dan data fisika ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu adalah kesimpulan dari pengujian normalitas data. Berikutnya, untuk pengujian homogenitas data pun mirip ya. Kita bandingkan nilai signifikansi uji yang ada di SPSS dengan alfa 0,05. Masih dengan kriteria yang sama. Nah, yang dibandingkan karena uji homogenitas itu sekali uji, berarti ini kita membandingkan kesamaan varians atau perbedaan varians di antara 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, biologi, matematika, dan fisika. Nah, ini lihat tabelnya, ada test of homogeneity of variance. Yang dilihat adalah based on mean. Baris yang pertama, nilai signifikansinya yang paling ujung, yaitu 0,248. Nah, kita bandingkan hasilnya 0,248 berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima. Nah, ketika H0 diterima, kesimpulannya adalah keempat kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen. Atau dengan kata lain, data bahasa Inggris, biologi, matematika, dan fisika berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Nah, itu adalah tata cara menguji homogenitas menggunakan SPSS.